اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Kita lanjutkan hadis nomor 5209. Hadis sahih riwayat Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahiktu min qaumin, aku tertawa karena satu kaum. Min ta'liliyah, aku tertawa karena satu kaum. Yusakuna ilal jannah, mereka dihalau ke surga. Mereka dihalau ke surga. Muqarranina fil salasil, hal kadang mereka dirantai, dibelenggu di dalam rantai-rantai. Hakada mereka dibelenggu di dalam rantai-rantai. Ini yang dimaksudkan adalah tawanan perang. Ketika mereka dijadikan tawanan perang, lalu digiring ke kota Madinah supaya tidak kabur dalam perjalanan, maka dirantailah tangan-tangannya. Rantai itu akan disatukan dengan teman-temannya. Tapi sesampai di kota Madinah, mereka masuk Islam dan mereka menyempurnakan agama mereka, menjadi sahabat sejati, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Dahiktu di sini secara mafhum adalah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Alangkah indahnya skenario Allah, sulit untuk dipahami. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa saja kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu bagus sebetulnya buat kamu. Kita tidak suka sebetulnya, tapi hakikatnya itu sesuatu yang baik untuk kita. Maka ya yakinlah dengan Allah, apa yang Allah takdirkan itu baik, walaupun secara zahir belum nampak kebaikannya. Bagaimana cerita pasukan perang yang tertangkap oleh tentara muslim? Apa yang ada dalam hati mereka? Dia sudah ditimpa oleh kesialan. Apa yang dibicarakan oleh teman-temannya? Malang sepulan ketangkap, dibawa ke Madinah.
Tapi tahukah mereka siapa yang malang? Yang malang itu yang tidak ditangkap lalu mati dalam keadaan kafir. Justru yang untung itu adalah yang ditangkap tersebut. Dia dipaksa, dirantai, digiring ke Madinah, melihat akhlak ahli Madinah, lalu mereka masuk Islam. Ada di antara sahabat yang mereka sebelum masuk Islam, mereka diikat di tiang-tiang masjid. Ini menjadi dalil bahasanya orang kafir boleh masuk masjid. Orang kafir boleh masuk masjid. Buktinya Nabi membelenggu, merantai, mengikat tawanan perang diantaranya di dalam masjid. Mereka melihat muamalah orang Islam, akhirnya mereka tertarik masuk Islam, lalu mereka Islam dan mereka masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap sesuatu yang kita anggap negatif itu negatif. Musibah yang kita terima dianggap merugikan, kadangkala di baliknya ada keberuntungan yang besar. Nah, selagi bisa menyikapinya, Buya Hamka menyelesaikan karangan tafsirnya dalam penjara. Said An-Nursi itu menyusun kitabnya di dalam penjara. Nabi Yusuf mengawali karirnya di dalam penjara. Banyak orang-orang yang bisa memanfaatkan situasi itu menjadikan sesuatu yang orang anggap musibah, sesuatu yang dianggap merugikan, itu sebetulnya adalah awal daripada kebangkitannya. Maka jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Husnuzanlah dengan Allah. Tanamkan di dalam keyakinan sesuatu yang Allah berikan itu ada yang terbaik untuk kita. Nabi bersabda, "Dhahu, berkorbanlah kalian bil jaza, dengan jazaah." Jazaah itu usia 1 tahun lebih sedikit. Usia 1 tahun lebih sedikit. Minal dha'ni, dari biri-biri. Dari biri-biri. Fa innahu jaizun, sesungguhnya berkorban dengan jazaah minad da'an itu hukumnya boleh. Mufa, apa perbedaan biri-biri sama kambing? Tahu bedanya? Tahu bedanya? Bulunya. Kambing yang antum lihat itu yang satu contoh itu ada kambing yang hidup di sini, muharrar, bebas. Kemudian biri-biri mungkin antum mendaki Surau Tapiayi. Nah, di situ ada beberapa ekor biri-biri yang bulunya kusut, agak bersisir, keriting, ikal, itu namanya kambing, biri-biri. Kalau kita korban pakai kambing yang bulunya licin itu usianya adalah 2 tahun lebih. Bahasa fikih menyebutkan dengan saniyatul ma'az, saniyatul ma'zi. Tapi kalau kita korban dengan hewan sejenis kambing yang bulunya kusut keriting yang disebut dengan biri-biri, itu cukup usia 1 tahun lebih, namanya jazaa minad da'an. Maka bahasa fikih boleh hukumnya korban bi jazaati minad da'an wa thaniyatu minal ma'zi. Ini dalilnya. Jadi jangan dikatakan fikih itu tak berdalil. Ini salah satu dalil yang mengatakan
berkorban dengan biri-biri usia 1 tahun lebih sedikit, itu hukumnya sudah boleh. Sudah boleh maksudnya sudah sah. Kenapa? Karena biri-biri itu sudah cukup usia. Jadi perbandingan usia biri-biri dengan kambing itu 1 tahun. Kenapa? Karena biri-biri itu fokus makan, tidak ada perawatan. 1 tahun tidak boleh dikorbankan. Ya, kambing ini setengah usianya untuk makan, setengah untuk merapikan bulunya. Maka bulunya bagus, maka 2 tahun usianya baru bisa dikorbankan. Sama dengan ayam potong sama ayam kampung. Ayam potong sama ayam kampung untuk berdirikan itu sama besarnya, tapi usianya beda. Ayam potong 3 bulan boleh disembelih, ayam kampung jangan disembelih 3 bulan, yang ada cuma tulang. Apalagi ayam kampung kurang makan. Nah, daraballahu ta'ala, apa arti daraba? Membuat perumpamaan. Daraballahu membuat perumpamaan atau membuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mathalan perumpamaan, siratam mustaqima, jalan yang lurus, wa ala janabatai, dan di atas 2 sisi, janabatai, 2 sisi as-sirat, jalan tersebut. Itu disebut dengan alif lam, alif lam ahdi dzikri. Tadi kan siratam mustaqimah, kemudian as-sirat, jalan tersebut. Surani, 2 dinding. Di jalan siratal mustaqim itu bayangkan ada 2 dinding. Di mana 2 dindingnya? Di mana? Kiri dan kanan. Jadi lurus jalannya, lurus. Kemudian kiri kanan di dinding. Fihima, pada kedua dinding tersebut, abwabum mufattahah, ada pintu-pintu yang terbuka. Abwabun, pintu-pintu, mufattahah, yang terbuka. Enggak ada daun pintunya. Wa 'alal abwabi, dan di atas pintu-pintu tersebut, suturun murkhah, tirai-tirai yang terulur, tirai-tirai yang diulurkan. Di belakang antum lihat tirai, itu nanti selesai pengajian antum lipat, antum angkat ke atas. Itu dinamakan tirai yang tidak terulur. Kalau sekarang itu disebut dengan tirai yang terulur. Tahukah antum apa yang ada di belakang? Tidak tahu. Kenapa terulur tirainya? Wa ala babis sirati da'in, di atas pintu sirat, di atas pintu sirat tersebut ada yang manggil, ada yang memberikan pengumuman. Yaqul, dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'a, masuklah kalian, masuklah kalian, udkhulu, masuklah kalian ke dalam jalan, hal keadaan semuanya, atau jami'an, semuanya. Wala tata'awwaju, dan jangan kalian membelot, jangan kalian membelot.
wadain, dan ada juga seorang penyeru, yad'u min fawqis sirat, dia menyeru dari atas jalan tersebut. Yad'u, dia menyeru, min dari, fauqi atas, sirati jalan tersebut. Fa idza aradal insanu, maka apabila menginginkan oleh manusia, fa maka idza apabila aradal insanu menginginkan oleh manusia, ay yaftaha syai'an, bahwa dia menyingkap syai'an sedikit, min tilkal abwab, dari demikian pintu-pintu. Qala, berkatalah penyeru tersebut, waihak, celaka kamu, la taftahu, jangan engkau buka akannya, jangan engkau buka akannya, jangan engkau singkap akannya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, in fatahtahu, jika engkau singkap akannya pintu, jika engkau singkap akannya pintu, talijhu, pasti kamu akan masuk ke dalamnya, pasti kamu akan memasukinya. Titik. Nah, sampai di situ perumpamaan yang Nabi bikin. Udah kebayang? Udah kebayang belum? Ahmad, udah kebayang? Tusawid? Antum bisa bayangkan? Ya, Karim. Coba menghayal. Ada jalan lurus, kemudian kiri kanan ada dinding. Apa namanya itu? Apa namanya coba? Gang. Nah, gang. Jadi kiri kanan gang itu ada pintu yang banyak sekali. Pintunya kebuka, nggak dikunci. Kuncinya adalah akal manusia. Tapi dalam waktu yang sama ditutup dengan gorden. Maka orang yang selamat adalah yang terus jalan sampai dia ke pulau impian, Jannatun Naim, surga. Sementara yang coba-coba ngintip itu tidak akan pernah bisa menahan hawa nafsunya, dia akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Maka dikatakan ada dua yang memberikan peringatan. Satu di ujung lorong, dia ada nunggu di ujung lorong. Jalan, silakan masuk tuan-tuan. Jangan noleh kiri kanan, terus tujuan kamu ada di depan, kebahagiaan kamu ada di depan, kesuksesan kamu ada di ujung lorong, hadiah untuk kamu ada di ujung lorong. Jangan sampai membelot. Lalu yang lain penasaran, apa sih yang ada di balik gorden itu? Singkap dia dikit. Kalau dia singkap, dia akan masuk ke situ. Ternyata di situ ada kedai kopi. Dia mampir dulu. Maka dia tidak sampai di ujung lorong. Ketika masanya habis, lorong itu dihancurkan, dia musnah di dalamnya. Maka penyeru itu memberikan peringatan, satu di ujung, satu dari arah atas. Wahai manusia, masuklah, jalan terus, jangan membelot. Kalau ada yang coba-coba ngintip membuka tirai tersebut, dikatakan, hei celaka kalian, jangan coba-coba dibuka. Kalau kalian buka, pasti kalian akan masuk dan terjerumus di dalamnya. Nah, kira-kira sirat itu apa?
Hah? Sirat itu apa? Pintu itu apa? Penyeru itu apa? Lihat uraiannya di bawah. As-siratu Islam. Sirat itu adalah agama Islam. Sirat dalam perumpamaan di atas itu adalah agama Islam. Surani, dua dinding itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Surani, dua dinding tersebut adalah hududullah, batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-abwabul mufattahah, sedangkan pintu-pintu yang terbuka tersebut, adalah maharimullah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika da'i, dan demikian yang menyeru, dan demikian sang penyeru, ala ra'sis sirat, di ujung jalan. Ala, di, ra'si, ujung, sirat, jalan, itu adalah kitab Allah Al-Quran. Waddai, sedangkan si penyeru, mim fawq, dari arah atas, wa'idullah, itu yang menasihati, wa'izullah, yang menasihati dari Allah, fi qalbi kulli muslim, di dalam hati setiap muslim. Jadi setiap manusia Allah berikan penasehat di dalam hatinya, pembisik. Jadi ada dua pembisik. Ada yang membisikkan kebaikan, itu adalah malaikat. Ada yang membisikkan kejelekan, itu adalah jin. Maka ketika seseorang disebut dengan qarin, maka jin qarin ini selalu membisiki dia, selalu menyertai dia. Dia tahu apa kesukaannya, dia tahu bagaimana gaya jalannya, dan tahu bagaimana tekanan suaranya, dia tahu bagaimana hobinya, dia tahu semua, dia tahu daripada orang tersebut. Maka ketika orang itu meninggal dunia, jin itu menampakkan wujud seperti orang itu. Saya ayahmu, suaranya sama, kesukaannya sama, pembawaannya sama, sehingga orang katakan ayahnya hidup kembali. Tidak terima oleh tanah, jadi-jadian. Tidak ada orang mati hidup kembali. Yang dia temui itu memang ada, tapi bukan ayahnya, bukan orang yang sudah meninggal. Yang dia temui itu adalah jin qarin yang mengetahui pribadi orang tersebut, yang membisikkan kejelekan-kejelekan. Dan dalam waktu yang sama ada yang membisikkan kebaikan-kebaikan. Misal ketika antum melihat ada kue, nah, roti punya teman, ketika antum pandang, perut agak lapar sedikit, hari sudah malam, orang tidak ada. Lalu apa kata jin? Ambil aja, kan kamu darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Ternyata dia hafal kaidah fikih, darurat itu membolehkan yang haram. Jadi kalau mahmu kambuh, susah lagi obatnya. Yang satu lagi, jangan, itu punya orang lain, kamu tidak boleh memakan punya orang lain. Kulul lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram pasti masuk neraka. Hanya orang tu pikir menung itu dia. Akhirnya dia bilang ambil enggak, ambil enggak, ambil, ambil dia. Akhirnya menang bisikan jin.
Pada waktu yang sama nuraninya sudah bilang itu enggak boleh. Siapa yang memberikan seruan itu enggak boleh, jangan pegang. Siapa? Jangan lakukan, jangan ambil, jangan buat atas perkara-perkara yang haram. Itu disebut dengan wa'idullah, penasehat dari Allah. Setiap individu manusia Allah berikan penasehat. Tapi ketika hatinya sudah gelap, dia tidak pernah mendengar bisikan itu. Yang sering dia dengar adalah bisikan-bisikan jelek. Tapi kalau hati seseorang bersih, maka dia mudah mendengarkan bisikan yang baik, jarang terdengar bisikan-bisikan jelek. Nah, sedangkan penyeru daripada pangkal lorong itu adalah aturan agama, Al-Quran. Maka seseorang yang mencoba-coba membuka tirai perkara haram, dia pasti akan memasukinya. Maka Nabi bersabda, ittaqus syubhat, jauhilah perkara syubhat. Sesungguhnya orang yang bermain di pinggir-pinggir perkara syubhat, yusaku ayyaqa fih, khawatir dia akan masuk ke dalam perkara haram. Nah, maka jangan coba menengok-nengok maksiat. Ya, saya iman kuat, gak ada masalah. Nggak ada masalah. Ada masalah. Talijhu, kamu pasti akan masuk ke situ. Bisa dipahami? Ad-dirsul kafir, kasihkan mic sama Davis sudah ya. Nah, jangan kaget dulu, saya terjemahkan satu hadis di atas. Antum ikuti di bawahnya, kan hampir sama semua. Hadis 5212 212. Dirsul kafir, gigi geraham orang kafir. Gigi geraham orang kafir, mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Wa ghiladhu jildi, dan tebal kulitnya masiratu thalas, perjalanan 3 hari. Ghiladhu tebal, jildihi kulitnya, masiratu thalas, perjalanan 3 hari. Kalau kita menaiki kendaraan onta dengan beban sederhana, lalu melakukan perjalanan 3 hari 3 malam, berapa jaraknya kira-kira? Berapa jauhnya? Berapa jauhnya? Enggak pernah tahu, karena antum tidak pernah mengendarai onta. Kalau antum kendarai sepeda motor sederhana, semasa perjalanan 3 hari 3 malam dengan istirahatnya, berapa jarak yang bisa ditempuh? Berapa? Nggak pernah juga? Masya Allah. Oke, 3 hari 3 malam. Kalau orang melakukan perjalanan, berapa jam kira-kira dia bisa melakukan perjalanan? Berapa jam? Bisa melakukan perjalanan 18 jam? Kebanyakan 12 jam, oke. 12 jam 3 hari 36 jam. Kalau kecepatan motornya ada 50 kilo per jam, sederhana saja, 50 kilo per jam, 36 jam itu berapa kilometer? Nah,
36 jam 50 kilo per jam. Berapa kilometer? Nggak tamat juga SD. Berapa? 1.800 kilometer. Itu perjalanan 3 hari. Kapan? Di dalam neraka. Untuk apa ditebalkan kira-kira? Hah? Untuk apa ditebalkan? Supaya sakitnya lebih terasa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Semakin tebal kulit seseorang, itu semakin enak untuk disiksa. Antum bisa bayangkan bagaimana besar kepalanya, bagaimana besar rahangnya. Kalau satu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Antum punya gigi berapa biji? Nggak pernah ngitung? Coba hitung berapa gigi. Yang sudah ke Datar Azmir, dihitung juga yang tinggal di situ. Berapa gigi orang dewasa? 32. Berapa? Astagfirullah, ngitung gigi pun nggak bisa. Itu punya gigi nggak? Bayangkan 32 36. Astagfirullah. Ini orang-orang nggak punya gigi. Nah, satu giginya sebesar gunung Uhud. Antum bayangkan tuh berjejer sekian gunung Uhud, kemudian ada mulut. Mulut tuh ada kepala. Berapa besarnya? Untuk apa dibuat mereka sebesar itu? Supaya malaikat tuh enak nyiksanya. Coba antum jengkel sekali sama semut, digigit bagian telinga, lalu dapat semutnya, bisa antum lampiaskan emosi antum? Baru aja mau dilampiaskan dah mati dia. Coba semut tu sebesar apri, enak melampiaskan, tarik telinga kamu, gigit-gigit saya, robek-robek hidungnya. Enak balasnya. Membalaskan, melampiaskan sakit hati sama semut itu, kalau dia sebesar manusia, itu rasa puas gitu. Bisa ditonjok lu dagunya di bawah sampai goyang dan miring begini, rapatkan lagi. Nah, tapi coba kalau geram sama semut, bagaimana membalasnya? Belum lagi puas kita melampiaskan sakit hati, dia dah hilang. Geram sekali sama dia. Mana semutnya? Dah hancur. Jadi tidak akan terbalas kekufuran orang kafir tersebut kalau tidak dibesarkan jasadnya. Nah, mubazir neraka sepanas itu, kalau yang dibakar hanya kulit yang tebalnya 1 cm. Tapi biar merasa azabnya, maka Allah buat giginya sebesar gunung Uhud. Bisa dibayangkan? Jadi berapa kali lipat Allah besarkan daripada ukuran sekarang? Skala berapa? Tuh pernah belajar skala? Enggak pernah? Belajar peta tahu? Oke lah. Itu gunanya orang-orang nggak tahu dunia itu. Nah, dan kulitnya ditebalkan 3 hari perjalanan. Tadi kalau dia motor hanya kecepatan 50 km per jam, itu kecepatan santai, itu sudah 1.800 kilo. Nah, hadis berikutnya, ad-dirsul kafir, fadal ahyan.
gigi geraham orang kafir. Yaumal qiyamati Pada hari kiamat mithlu Uhudin seperti gunung Uhud, wa fakhidhuhu. dan diambil angkanya, Oh, dan pahanya orang kafir dan pahanya orang kafir mithlul baydai, seperti memutih. seperti memutih, seperti gunung Bayda. Seperti gunung Bayda. Nah, wajar antum nggak tahu, antum nggak di Arab. Tapi kalau dibilang di sini mislu Merapi, ngerti nggak? Hah? Mislu Singgalang, mislu Kerinci, tahu? Mislu Bromo. Nah, itu nama-nama gunung di Indonesia. Tapi ketika disebut Bayda, antum nggak ngerti karena bukan orang Arab. Kalau antum orang Arab pasti ngerti, itu nama gunung tempat saya di Arab sono. Di Makkah, di Madinah. Gunung Bayda itu di Makkah, di Madinah? Hah? Enggak di Makkah, enggak di Madinah. Di salah satu negeri Arab. Wa maq'aduhu, dan tempat duduknya orang kafir. Maq'ad, tempat duduk. Dan tempat duduknya orang kafir finnari, di dalam neraka, masiratu thalas. Ayat masiratu thalas, Perjalanan tiga hari. mislur ribzah, seperti Ribzah. Ribzah itu nama negeri yang ada di Arab juga. Mislu Ribzah, nama negeri yang ada di Arab. Satu kampung dekat kota Madinah. Ribzah. Dirsul kafir. Istamir. Dan gigi geram orang kafir. Yaumal qiyamati Pada hari kiamat mithlu Uhudin seperti gunung Uhud, wa ardu jildi, tebal. dan tebal kulitnya. Kulitnya siapa? Kulitnya orang kafir. Sab'una dhira'a, 70 hasta. 70 hasta. Berapa meter? Berapa meter? 35 meter. Tebal kulitnya 35 meter. Wa aduduhu, fatur rapati adud. Hah? Apa? Gigi taring. Tadi udah gigi, masa gigi lagi? Mau berapa giginya? Wa aduduhu, ihsan apa arti adud? Mana yang belajar luwah? Apa arti adud? Adud apa arti adud? Pangkal lengan. Wa aduduhu, Dan pangkalingannya orang kafir mislul baydai seperti gunung Bayda. wa fakhiduhu Dan pahanya orang kafir mislu warqan. seperti Warqan itu gunung berwarna hitam yang ada di Yaman. Warqan, gunung hitam yang ada di Yaman. Tulis. Sudah tulis. Rehan. Warqan, gunung hitam yang ada di Yaman.
wa maq'aduhu dan tempat duduknya orang kafir finnari di neraka, ma baini tempat seperti antaraku wa bainar ribzah dan antaranya kampung Ribzah. Nah, jadi Nabi berdiri di Madinah, kemudian di luar kota Madinah, di sananya ada sebuah kampung namanya Ribzah. Maka Nabi katakan, tempat duduk satu orang kafir itu jaraknya antara saya berdiri sekarang Madinah ke Ribzah, ke kampung sebelah. Nah, dirsul kafir Gigi geramnya orang kafir mithlu Uhudin seperti gunung Uhud, wa ghiladu jildi dan tebal kulitnya orang kafir arba'una 40 hasta zira'an dengan setasta arba'una zira'an 40 hasta bi dhira'il jabbar dengan hasta gunung. hasta gunung. Anda nggak kenal Jabbar siapa? Dengan hartanya orang Jabbar. Harta orang Jabbar itu adalah nama seorang raja di Yaman. Nama seorang raja di Yaman, dan dia memiliki hasta yang panjang daripada yang lain. Tahu kalau ukur sama Jabbar itu tangannya lebih panjang. Ada dulu lagi santri lebih panjang lagi hastanya. Sendalnya nomor 44. Di satu pojok pasaraya itu nggak ada yang jual sendalnya. Nah, jadi hastanya itu dekati 60 cm. Nah, itu yang kita mau mafhumkan di situ. Jarak antara sah nomor 4 dengan nomor 5 itu agak 160 cm. Maka kita pakai itu 1,5 hasta Jabbar. Nah, karena kalau satu hasta orang normal itu 50 cm. Itu normal. Kalau kurang 50 cm itu kurang normal orangnya. Kalau lebih 50 cm itu kelebihan normal. Nah, hasta itu berapa? Nah, da'il qalama, letakkanlah penamu. Letakkan olehmu al qalama akan pena ala udhunik, di atas telingamu. Ini sunnah yang diamalkan oleh para tukang. Fa innahu, maka sesungguhnya nyapa meletakkan penah di telinga, azkaru, lebih mengingatkan, lil mumli, bagi orang yang menulis, Nah, nggak ada pena di sini, hilang satu persatu dia. Jadi letakkan di telinga, selip di sini. Tukang kayu biasa tuh. Jadi dia nggak susah nyari. Mana pena saya? Coba kalau ada kegiatan pekerjaan, menggaris-garis kertas, membuat kaligrafi, mengukur sesuatu, itu kalau mau cari penggaris, cari pena untuk menggaris, mana pena tadi? Situ tadi.
Mana hilang? Siapa ngambil? Ternyata di bawah pantatnya. Tapi ketika ditaruh telinga, sudah, taruh lagi. Jadi lebih mudah untuk diingat. Maka pelajar itu kalau dia menulis, kalau nggak pakai penanya, telinga. Tapi orang sekarang kan ribet, ada tempat pena lagi. Pada tempat pena sudah ada di telinga, disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau telinga antum tidak bisa menempatkan pulpen, taruh pulpen situ, jatuh lagi, itu telinga bid'ah. Tidak bisa ngamalin sunnah. Telinga antum sunnah atau bid'ah? Anfak. Ayat letakkanlah padamu. Anfaka, telinga. Anfaka, ka, hidungmu. Liyasjud, bagi sujud. liyasjud, li huruf jar. Huruf jar. Setelah fi'il mudhari, sebelum fi'il mudhari ada huruf jar. Pelajaran nahu di mana itu? Lam, lam apa area? Lam amar. Lihat jazam, fi'il mudhari'nya jazam, lam amar, supaya sujud ia hidung bersamamu. Supaya sujud ia hidung bersamamu. Jadi artinya lam kai, tapi sebetulnya lam taukid, lam amar. Jadi letakkan hidungmu supaya hidung itu sujud bersamamu. Jadi ketika sujud, walaupun karpetnya bau busuk, itu hidung tempelkan ke tempat sujud, jangan diangkat. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, meletakkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. Ini perintah untuk orang ajam sebetulnya. Kalau orang Arab nggak usah diperintahin. Kalau letakkan dahi pasti hidungnya nyentuh tempat sujud. Kalau orang Indonesia perlu diperintahkan. Letakkan dahi, hidungnya belum tentu sujud. Karena hidungnya jauh dari tempat sujud. Hidungnya mancung ke dalam. Asbu'uka sababah. Letakkan olehmu usbu'aka, akan jarimu. Jari yang mana? Badal. Sababah, telunjuk. Sababah itu isim amsilah mubalaghah. Apa arti amsilah mubalaghah? Sangat. Sabba yasubbu sabban, apa artinya? Pati sabba yasubbu sabban, mencela. Sababa, jari yang banyak mencela. Maka kalau orang mencela itu pakai jari telunjuk. Kamu jangan tidur. Oh, enggak tidur. Kamu yang mecahin. Contoh aja. Kamu goblok. Yang pakai telunjuk kan? Maka ketika orang memberikan celaan, dia nunjuk. Maka ketika orang menggunakan telunjuk, orang tua langsung emosi. Kamu jangan nunjuk-nunjuk. Saya patahkan telunjukmu. Yang itu kalau udah nunjuk-nunjuk itu kan orang emosi. Karena dengan telunjuk itu menunjukkan kepada pencelaan. Tapi apabila mempersilahkan dengan penghormatan, monggo pakai jempol.
Maka disebutlah dia sabbabah. Ini bahasa lughah keseharian. Tapi bahasa Islam untuk tunjuk apa? Bahasa Islam untuk tunjuk apa? Bahasa Islam untuk telunjuk apa? Apa? Mana yang belajar fikih? Ismail. Apa? Bahasa fikihnya apa? Musabbihah. Jari yang bertasbih. Karena ada yang telunjuk itu dia mengucapkan illallah. Musabbihah. La ilaha illallah. Enggak? Orang dengan telunjuk. Nah, khatib doa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi secara lughah sabbabah, secara bahasa Islami musabbihah. Kenapa telunjuk dikatakan jari yang bertasbih? Karena telunjuk punya jalur arus ke dalam hati. Maka ketika menggunakan tasbih itu diputar pakai telunjuk, bukan pakai jempol. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini enggak ada hubungannya ini dengan hati. Ini hubungannya yang pramugari. Tuh. Naik pesawat. Nah, tapi kalau orang bertasbih itu menggunakan telunjuk untuk mengarahkan hati. Allah, 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 Allah. Nah, telunjuk. Sehingga kalau tasbih antum enggak ada pun zikirnya begini, Allah, Allah, Allah. Karena kalau telunjuk digerakkan itu hubungnya ke hati. Yang jari tengah. Jari tengah digerakkan itu hubungnya ke zakar. Nah, baca dan kitab fikih Bajuri di dalam atau Fathul Mu'in. Nah, letakkanlah usbu'aka sabbaba, telunjukmu, jarimu yang telunjuk. Di mana letakkan? Ala dirsika, atas gigi gerahammu. Atas gigi gerahammu. Tsumma qra', kemudian bacalah akhir surah Yasin. Akhir surah Yasin. Coba bacakan Iyas, mana akhir surah Yasin? Satu ayat, dua ayat, tiga ayat? Satu ayat, dua ayat, tiga ayat? Satu. Karena bahasanya akhir, bukan akhirani, bukan salasa awakhir, tapi akhir. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Bagi siapa ini? Bagi siapa? Aflah. Yang izin sakit gigi. Coba antum lihat bijaknya hadis ini. Bagaimana pengetahuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Letakkan jari telunjukmu di atas gigi gusi. Bukan dikatakan gigi depanmu. Enggak disuruh gigi depan. Kenapa coba enggak disuruh gigi depan? Kenapa? Siapa yang sakit gigi? Kenapa tidak gigi depan? Si Aflah. Hah? Kenapa enggak gigi depan? Enggak ada orang sakit gigi depan. Yang sakit gigi itu gigi geraham. Gigi taring aja enggak ada yang sakit. Izin saya ke dokter Azmir. Gigi depan saya berulat. Oh, kalau gigi depannya ada tumbuh ulat itu memang orang enggak pernah gosok gigi. Pasti yang sakit gigi itu gigi geraham. Maka Nabi katakan, letakkan telunjukmu di gigi gerahammu.
Karena yang sakit itu biasa gigi geraham, nggak ada yang sakit gigi taring. Gigi taring saya berlobang, nggak ada. Yang berlobang geraham, yang berulat geraham, yang bengkak geraham. Coba kalau bengkak gigi depan, nggak bisa makan deh. Nah, jadi cara mengobati sakit gigi adalah ambil telunjuk, letakkan di atas gusi. Gusi di mana? Kemudian baca akhir surah Yasin. Taruh gusi situ. Mana sakit? Bukan di luar ya, di dalam. Tapi cuci tangan dulu. Yang habis main gitar, antum masukkan ke mulut. Jadi letakkan di gigi geraham. Setelah itu kemudian kamu baca akhir surah Yasin. Kemudian kamu baca surah Yasin, akhir surah Yasin. Bukan ketika diletakkan baca surah Yasin. Nggak bisa baca. Coba Apri letakkan, coba baca akhir surah Yasin. Maka bahasanya summa, letakkan dulu kemudian baca. Tapi saya rasa bisa. Coba tes Apri. Kok pakai tangan kiri? Sesuatu yang letakkan ke dalam mulut itu tangan kanan. Coba. Bisa nggak dibaca? Coba baca akhir surah Yasin. Bisa kan? Jadi diletakkan kemudian dibaca, belum dilepaskan jarinya. Letakkan kemudian baca. Itu bagian sakit gigi. Nggak perlu beli cap gunting dan yang macam-macam. Nah, hadis berikutnya, da' basarak, fokuskan penglihatanmu. Da', fokuskan, basarak, penglihatanmu, maudhi'a, di tempat sujudika, sujudmu. Ketika sholat itu fokus mata ke tempat sujud. Da' yadak, letakkanlah tanganmu, alalladzi ta'lam, atas sesuatu yang kamu rasa sakit. Ta'lam, bukan ta'lam. Kalau ta'lam yang kamu ketahui, kalau ta'lam yang kamu rasa sakit. Min jasadik, dari badanmu. Kul, bacalah bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Sakit mata, mengantuk, baca bismillah, bismillah, bismillah. Pundak pegal-pegal, taruh bismillah, bismillah, bismillah. Tusuk paku, bengkak, kena tetanus, suntik 500.000. Baca bismillah, bismillah, bismillah. Gak jadi 500.000. Lihat tuh Jabar, gak jadi dia. Nah, takut penyakit tetanus ini 500.000. Wakul sab'am marrat, kemudian bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini hadis sahih bagi tim kesehatan dan antum semuanya. Nanti bisa antum hafal dalam 5 menit. Silakan 5 menit. Kasih mic, kita acak. Siapa yang terpilih namanya untuk membacakan kalimat ini pada pagi hari ini. Sudah berjalan 1 menit, tinggal 4 menit lagi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Tinggal 3 menit lagi.
Tolong mic-nya dioper ke tengah. Mic itu akan mencari mangsanya. Siapa yang sampai mic di tengah di tangannya, tolong opor. Kemana yang antum suka? Udah stop. Silakan tutup kitabnya. Boga. Kenapa antum sibuk dengan mic tadi? Nak fokus ngafal. Maka dikatakan fokus, jangan noleh kiri kanan. Ini dia sibuk dengan mic, bukannya fokus lagi ngafal. Tafadhal. Tafadhal Syekh. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kasih mic ke belakang, lurus antum belakang tu. Tafadhal. Langsung. Innalillah. Dua orang sebelah kanan antum. 1, 2. Stop. Udah, antum nomor 2. Oh, lama kali. Coba lihat sekali lagi. Kasih waktu 5 detik. Sudah. A'udzu billahi wa qudratihi. Wa uhadzir. Dewa. Tafadhal, jangan lihat kitab, tutup kitabnya. Sisa yang belakang, berurutan ke belakang tuh, berurutan. Terus Dewa, mic-nya nggak usah dimatiin. Astagfirullah, hidupin mic nggak pandai. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri wa ajidu wa uhadzir. Itu tambah-tambah. Lanjut. Kanan bukan belakang. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kanan. Lebih kencang lagi. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Terus. A'udzubillahi wa qudratihi. Oh, lihat kita. Lihat ke langit-langit. Atas. A'udzubillahi wa qudratihi ma ajidu wa min syarri ma ajidu wa uhadzir. Nah, terus. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kirim mic depan antum, depan. Depan lagi. Depan lagi. Stop situ. Baca. Itu ketika mic dari belakang dia rasa aman. Terus. Abid. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri wa ajidu wa Min syarri ma ajidu wa wa. ma ajidu Wa uhadir. wa uhadzir. Kanan. Kenapa antum enggak persiapan dari tadi? Ta'ala minkum. A'udzubillahi minal Astagfirullah.
Itu prinsip manusia. Ketika sudah kayak dah bebas dari sebuah beban, dia nggak merasa tanggung jawab lagi. Jadi tidak ada kesadaran untuk menghafal, kecuali karena ada mic. Coba Ibrahim. Pertama kali Ibrahim. Auzubillahi qudrati langsung kanan. Auzubillahi qudrati wa ajidu Ya Karim. Naam. Muhajir. Muhajir. Qra. Mansari muhajir. Min syarri ma ajidu. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Wa qudratih, dan kekuasaannya. Min, dari syarri, kejelekan. Ma, sesuatu. Ajidu, yang aku rasakan. Ajidu, yang aku rasakan. Wa uhadir. Wa uhadir, apa arti uhadir? Hadara. Masya Allah. Apa arti uhadir? Apa ya? Zal. Masya Allah, jauhnya. Yang berhati-hati. Uhadir, yang aku waspadai. Nah, ma'ajid, sesuatu yang aku rasakan. Wa uhadir, dan aku waspadai. Itu dibaca berapa kali? 7 kali. Nah, sakit perut, asam lambung. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi qudrati. A'udzubillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Kalau lapar turunkan uang sedikit. Nah, asam lambung di atas, lapar ke bawahnya. Sarapan belum matang, membaca itu, insyaallah sembuh. Nah, bengkak, bisul. Nah, do' yaminak. Satu lagi hadis terakhir. Do' yaminak, letakkan tangan kananmu. Berarti tadi tangan kanan, bukan tangan kiri. Alal makan, di atas tempat.
alladzi tashtaki, yang kamu rasa sakit, yang kamu rasa sakit. Famsah biha, maka usapkan olehmu dengannya tangan kanan. Famsah, usap olehmu, jadi sudah letak diusap. Biha, dengan tangan kanan. Sab'a marrat, 7 kali. Dan bacalah kalimat berikut: A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan Allah dan ketinggiannya. Aku berlindung dengan keagungan Allah dan kekuasaannya. Min syarri ma ajid, dari kejahatan sesuatu yang aku rasakan. Jadi misalnya tangannya bengkak di sini, maka dibaca sambil diusap. Nah, diusap. Ini doa juga bagi tukang urut. Nah, sambil ngurut baca doa itu. Doa ketika menjenguk orang sakit. Takkan tangan di mana tempat yang sakit, lalu kita bacakan. Khair, insyaallah kedua-duanya hadis sahih. Nah, cukup.